Baik, Baik, kita mulai kita ya. mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, selamat datang selamat di datang di kelas daring daring saya. saya. Oke, Oke, jadi jadi di di sini sini coba saya cek dari dari kalian sudah ada sekitar 26 26 siswa. Berarti kurang kurang beberapa siswa yang belum masuk. Berarti nanti yang tidak masuk silahkan bisa dihubungi ya, atau belum bergabung. Bisa dihubungi melalui Japri, usahakan nanti temannya itu bisa segera bergabung. Kemudian kita doakan mungkin yang bermasalah sinyal atau bermasalah gangguan device-nya atau perangkatnya itu bisa segera diatasi dan bisa segera bergabung di kelas kita. Oke. Kemudian karena di sini sebelum kita mulai perlu Pak Tio ingatkan ya, karena di sini kalian adalah proses pembelajarannya adalah dengan daring. Berarti di sini kalian menggunakan HP ataupun laptop, ya. Nah, di sini kalian harus menerapkan prinsip K3 dalam proses belajar. Prinsip K3 itu apa, Pak? Keselamatan dan kesehatan kerja. Usahakan di sini K3 yang harus kalian terapkan adalah usahakan kalian menatap layarnya minimal 30 cm ya. Ya, jangan sampai nanti terjadi kerusakan pada mata kalian. Nanti minimal 30 cm. Kemudian bisa jangan sambil rebahan, duduk yang tegap. Ya, karena di situ bisa mengakibatkan kerusakan pada otot mata. Dan karena di sini kalian menggunakan alat listrik, HP ataupun laptop yang tercolok di kabel atau di listrik, usahakan listriknya aman. Jangan sampai terjadi konsleting listrik dan nanti bisa mengakibatkan kebakaran. Ya. Jadi di sini Pak Dia harus menjelaskan tujuan pembelajaran kita di awal pertemuan ini, yaitu nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian nanti bisa mengagumi kebesaran Sang Pencipta dan mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Karena di sini nanti kita membahas tentang konsep infeksi. Kita masih bisa ikut pembelajaran seperti ini kan kita masih merasakan sehat ya. Nah, di sini nanti kalian bisa mensyukuri nikmat sehat yang kalian rasakan sehingga kalian masih bisa bernafas dengan sangat leganya sampai hari ini. Masih gratis ya nafas kalian, tidak membayar. Karena di luar sana, di rumah sakit ataupun di puskesmas banyak pasien atau orang yang bernafasnya itu harus bayar. Dan kita tahu semua sekarang kebutuhan oksigen itu sangat langka. Ya. Jadi kita patut bersyukur kita masih bernafas dengan gratis sampai detik ini. Yang kedua adalah kalian nanti bisa memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kalian bisa menganalisis definisi infeksi. Yang keempat adalah bisa menganalisis jenis-jenis terjadinya infeksi. Yang kelima adalah bisa menganalisis proses dari terjadinya infeksi. Karena yang kita bahas temanya kali ini adalah tentang infeksi. Ya, seperti itu. Nah, sebelum Pak Tio mulai, di sini coba Pak Tio berikan sebuah stimulus masalah. Dari gambar ini kelihatan enggak? Kalau kelihatan, coba kalian cermati dan lakukan analisis dari masalah ini. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari gambar ini? Yuk. Desta Elena silakan. Apa yang kamu dapat dari gambar ini, Desta? Tertularnya dari itu apa namanya? Tertular penyakit itu loh, Pak. Terus kita juga kurangnya jaga jarak terhadap orang tersebut. Kurangnya jaga jarak dari orang yang tersebut ya. Oke. Diawali dengan Desta mengungkapkan bahwa di situ terjadinya proses penularan dari kedua orang ya. Oke, tidak jaga jarak soalnya. Oke, terima kasih Desta. Mungkin ada yang lainnya. Ya, Rom silakan. Untuk yang kiri yang pakai baju oranye itu kan orang sakit batuk. Kanan temennya. Terus apa yang kamu dapat simpulkan dari gambar itu? Yang saya simpulkan adalah seharusnya yang kiri yang batuk itu pakai masker. Atau kalau batuknya itu ditutupi pakai siku. Terus? Nah,
Untuk yang kanan seharusnya juga patuhi protokol kesehatan. Kemungkinan yang sebelah kanan nanti akan tertular batuk juga. Tertular batuk juga. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Arum. Luar biasa sekali pemaparannya ya. Berarti di sini akan terjadi proses infeksi. Dari masalah gambar ini bisa kalian pahami? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Oke. Untuk mempertegas dari gambar ini, Pak Teo akan jelaskan lagi menggunakan video. Silakan diperhatikan ya videonya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Oke. Gimana dari video tadi? Dari gambar yang pertama ini tentang bagaimana keluarnya virus, kemudian di video tadi ya sudah tergambarkan gimana proses terjadinya masuknya virus, ya kan? Bagaimana proses penularannya, bagaimana proses masuknya sudah digambarkan dari video tersebut. Apa yang kalian bisa simpulkan dari video tersebut? Oke, semakin bisa tertangkap ya, semakin mudah, semakin bisa dipahami ya gimana proses infeksi itu terjadi. Silakan yang mau berpendapat. Saya, Pak. Saya Arum lagi. Oke, coba Arum diberikan motivasi teman-temannya biar ngomong ya. Yo Arum, silakan. Kesimpulan yang didapat adalah virus kan tidak terlihat kan, Pak ya. Jadi kita harus mengantisipasi supaya tidak terkena virus tersebut. Di protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, gigi. Ya. Oke. Terima kasih Arum. Oh, ini ada Zaskia yang mau berpendapat ya, Zaskia ya. Silakan Zaskia. Itu Pak, ternyata virus kan lebih cepat tertular lewat udara dan percikan. Jadi lebih baik sebaiknya hindari berkerumunan atau jaga jarak. Oh gitu. Saran berarti ya. Dari video tadi memberikan saran Zaskia. Iya Pak. Jadi dari video tadi kita bisa simpulkan bareng-bareng yuk. Kita simpulkan bareng-bareng. Dari video tadi terjadi proses gimana sih infeksi itu bisa menyebar ke tubuh manusia. Kira-kira sepahamanmu infeksi itu apa aja? Desta lagi yuk. Penyakit yang menular dan yang menetap lama. Oke, terima kasih Desta. Aljun ada? Infeksi menurut saya itu penyakit yang dapat menular lewat percikan air liur atau lewat sentuhan. Infeksi adalah penyakit yang bisa menular melalui sentuhan atau air liur ya dari orang lain ya. Oke. Terima kasih Aljun, luar biasa. Saya berikan nilai. Silahkan Gayo. Infeksi adalah penyakit yang menyerang. Infeksi adalah penyakit yang menyerang pada jaringan. Oke, terima kasih. Dia sudah berusaha Gayo. Terima kasih Gayo atas pendapatnya. Ayo Dica. Infeksi adalah penyakit yang mudah menular dan sulit untuk disembuhkan. Infeksi adalah penyakit yang mudah menular dan sulit untuk disembuhkan. Oke, pinter. Mungkin Arum tadi mau angkat tangan, mungkin mau menyempurnakan pendapat dari teman-temannya. Rum. Kalau menurut saya infeksi seperti sinonimnya itu terjangkit ya Pak ya. Setauku infeksi itu juga disebabkan dari luka. Ya itu aja sebenarnya. Oh, itu aja. Oke. Kalau dari Arum? Infeksi itu ketika tubuh kita semisal kemasukan bakteri, nah terus menimbulkan infeksi kayak tercemar gitu ya Pak ya.
Nah, terus habis bakteri itu tadi masuk ke dalam tubuh, nah, baru terjadi infeksi. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oke, sudah Arum? Ya, itu aja. Oke, terima kasih pendapatnya dari Desta, dari Arum, dari Dica. Itu sudah bagus ya. Kira-kira antara infeksi dan infeksi nosokomial itu berbeda atau enggak? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Coba. Oke. Zakia tadi kayaknya angkat tangan, mau berpendapat? Iya, Pak. Ya, silakan Zakia. Infeksi nosokomial itu yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Oke, jadi dari Zakia dijelaskan infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Betul sekali, ya. Nah, di sini saya putarkan video lagi enggak apa-apa ya. Tentang bagaimana sih proses infeksi nosokomial itu terjadi, di sini akan dijelaskan melalui sebuah video yang nanti kalian di sini juga diminta untuk menganalisis ya apa yang nanti didapatkan dari video tersebut. Saya mulai ya videonya. Kali ini kami akan memberikan edukasi tentang infeksi nosokomial. Oke. Sudah bisa dipahami dari videonya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Terus kira-kira dari video itu sudah lebih jelas terkait apa itu infeksi nosokomial? Sudah. Oke. Berarti kesimpulannya dari video itu adalah tentang infeksi nosokomial. Berarti infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh pasien saat pasien itu dirawat di rumah sakit, ya itu. Terus kesimpulan yang kedua adalah infeksi nosokomial itu bisa melalui dua cara, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsungnya berarti tadi orangnya itu langsung menyentuh orang atau cairan pasien yang terkena infeksi. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, karena tujuan pembelajaran kita tadi kan intinya ada 3 ya. Kalian bisa mengetahui definisi infeksi, kalian bisa menganalisis jenis-jenis infeksi, dan kalian juga bisa menganalisis proses terjadinya infeksi sehingga bisa mengetahui tentang infeksi nosokomial. Tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Arum dulu, silakan. Apakah infeksi nosokomial itu selalu menyerang organ bagian dalam? Apakah infeksi nosokomial itu selalu menyerang organ dalam? Ada yang mau memberikan pendapat, menjawab pertanyaan dari Arum? Bisa karena kontak langsung dengan perawat kan si pasien itu berada di rumah sakit, Pak. Berarti dia terkontak dengan perawatnya atau tempatnya itu. Terima kasih tapi Desta sudah menjawab. Yang lainnya? Tak mau tanya. Oke. Lebih efektif mana? Cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer? Oke. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Desta? Arum. Silahkan Rum. Kalau menurut saya ya Pak, lebih efektif pakai air dan sabun, karena nanti setelah cuci tangan kan kumannya itu dibilas kan, jadi ikut mengalir sama air itu tadi, jadi nggak menempel di tangan. Kalau pakai hand sanitizer kan kemungkinan kumannya itu masih menempel di tangan, cuma sebagian aja yang mati. Itu aja. Oke. Saya setuju dengan jawabannya Arum. Ya Desta ya. Lebih efektif menggunakan sabun dan air mengalir daripada menggunakan hand sanitizer. Selain apa yang sudah dijelaskan oleh Arum, penggunaan hand sanitizer itu kalau terlalu berlebihan itu juga akan menimbulkan efek samping seperti kerusakan organ kulit. Ya. Jadi kalau bisa cuci tangan itu lebih sering gunakan sabun dan air mengalir. Bisa dipahami, Desta? Bisa Pak, terima kasih Arum. Oke, sama-sama. Baik. Kelihatannya waktu saya sudah berlangsung kurang lebih 1 jam lebih ya.
Untuk mengakhiri kegiatan kita, tadi malam sudah saya kirimkan materinya di Google Classroom. Setelah ini akan saya kirimkan untuk LKPD-nya. Ya, LKPD itu apa Pak? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di situ nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Intinya, kalian nanti diminta untuk membuat sebuah brand mapping atau mind mapping dengan tema, yaitu penjelasannya di brand mapping adalah tentang konsep infeksi, klasifikasi infeksi, dan proses terjadinya infeksi. Terus untuk proses pembelajarannya hari ini saya ingin mau minta saran kalian. Kira-kira dengan proses pembelajaran seperti ini kalian setuju enggak? Setuju. Yang lainnya? Setuju. Oke. Setuju ya berarti ya? Oke. Kalau semuanya setuju berarti nanti untuk kemungkinan berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita melanjutkan pembahasan tentang pencegahan infeksi ya. Karena infeksi kita sudah tahu apa itu infeksi, jenis-jenisnya, proses sudah tahu. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan bahas tentang bagaimana pencegahan dari infeksi ini dan penggunaan APD. Bisa dipahami? Bisa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa berkah untuk kalian semua, bisa membawa manfaat untuk kalian semua, dan saya doakan kalian tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, dan kita semua bisa lakukan proses pembelajaran dengan normal seperti biasa. Ya, saya akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.